Jadi lihat padanannya, dan kalau ada dan atau ada koma dia menjabarkan, jadi itu harus satu sifat. Subscribe dan nyalakan loncengnya karena subscribe itu gratis. Oke, saya tunggu. 1, 2, 3. Ini kan pemahaman bacaan dan menulis, sudah termasuk contoh soal yang kita bahas di kisi-kisi. Soal 1 sampai 6 itu untuk bacaan 1. Oh gitu. Jawabannya nomor 1 apa? Judul. Kalau judul, biasanya kalau tidak temukan jawabannya untuk membaca kalimat pertamanya, baca skimming, baca cepat. Apa jawabannya nomor 1? Dia banyak, biasanya ada angkanya, ada istilah-istilah kimianya, istilah-istilah ilmiahnya. Berarti dia jawabannya apa? Komposisi kimia. Bravo ya. Terus aja, oh ada sekitar 90%. Nah kalau ada angka-angkanya itu berarti kan dia berbicara tentang komposisi. Tergantung kata-kata yang sering digunakan ya. Oke, nomor 2. Melengkapi titik-titik pada kalimat 1. Termasuk dalam apa? Bagian atau anggota? Lebih tepat anggota ya. Anggota Zingiberaceae. Ini kalau di biologi kan ada itu ininya. Ada pembagiannya ya. Lebih tepatnya anggota. Oke, nomor 3. Kata yang paling tepat untuk melengkapi titik-titik pada kalimat 3 adalah berkisar. Adalah jawaban lain? Betul ya? Berkisar. Bravo. Kata hubung yang paling tepat untuk melengkapi titik-titik pada kalimat 4 adalah apa? Kalimat 4-nya? Minyak jahe memberikan aroma jahe yang khas, sedangkan ekstra jahe menimbulkan rasa pedas. Jawabannya sedangkan. Yang lain tidak ada yang cocok ya, maksudnya kalau karena, sehingga, jadi dia membandingkan dua komponen, minyak jahe dengan jahe. Nomor 5. Kata yang paling tepat untuk melengkapi titik-titik pada kalimat 6 adalah ini farmasetikal, farmakologi, farmasis, farmakologis. Lihat ya, itu dia padanan katanya apa? Dia kata perasa minuman kosmetik. Minuman kosmetik itu masuk kata apa? Benda-benda yang mati ya. Farmasis itu apa? Farmasis itu orangnya. Farmasis itu sebenarnya apoteker, kayak farmasis orangnya. Farmakologi ilmunya. Farmasetikal itu farmasetikal kayak kata kerjanya. Farmakologis itu ilmu yang ilmuwan yang mempelajari farmakologi. Terus farmakoseutika jawabannya. Jadi lebih tepat ke farmaseutika. Nomor 5 jawabannya Eko. Oke, nomor 6. Kata berimbuhan yang salah digunakan pada paragraf tersebut adalah, di pilihan ini ada semua A sampai E. Tapi jangan lihat di paragraf ya. Kalau ada soal begini lihat saja pilihannya. Yang mana yang salah? Memuat. Situ membuat ya. Jadi walaupun dia sebenarnya ada memuat, itu kan ada di KBBI ya, tapi sesuaikan dengan paragrafnya.
dan dia kalau maknanya ganda ya pasti kemungkinan besar itu. Oke. Sekarang bacaan kedua, nomor 7 sampai nomor 12. Judul yang paling tepat. Oke, judul selalu nomor 1 itu biasa ditanyakan judul. Apa jawabannya? Lihat ya, lihat di kalimat kedua. Kawasan hutan tersebut sangat berperan dalam perekonomian karena menambah. Nah, lihat. Berarti kawasan hutan tersebut sangat berperan. Jadi peran hutan produksi. Jawabannya bravo. Kata yang paling tepat untuk melengkapi titik-titik pada kalimat 2 adalah menambah apa? Devisa. Oke, lebih tepat devisa ya. Jawabannya bravo. Charlie. Kata berimbuhan yang salah digunakan pada paragraf di atas adalah dipungut keperluan menambah, ditumbuhkan perekonomian. Oke, kita lihat apa yang masuk di situ. Ditumbuhkan. Ditumbuhkan itu kata apa? Ditumbuhkan. Dia tidak cocok ya. Dan yang lebih cocok menumbuhkan kan? Ya, berarti jawabannya ditumbuhkan. Delta. Kata yang paling tepat untuk melengkapi titik-titik pada kalimat 4 adalah mana kalimat 4? Namun masih. Oke. Hasil produksi hutan digunakan untuk keperluan masyarakat dan pembangunan Indonesia, namun masih memperhatikan ya. 10. Jawabannya delta. Kata yang paling tepat untuk melengkapi titik-titik pada kalimat 5 adalah kalimat 5 yang mana? Sebagian besar dikirim ke luar negeri sebagai pendapatan negara dalam bla 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 komoditas non migas. Apa itu? Dalam apa yang cocok? Sektor. Oke, sektor komoditas non migas. 12 alfa ya. 12. Kata yang paling tepat untuk mengisi titik-titik pada kalimat 6 adalah hutan produksi dapat juga digunakan sebagai objek seperti wisata. Gampang ini ya. Objek apa? Sebagai objek Apa itu? Warna wisata. Kalau hutan itu apa? Hutan kota, cagar alam, antara yang ada wisata-wisatanya ya. Agrowisata, warna wisata, mandala wisata. Jawabannya delta, warna wisata. Warna wisata adalah wisata yang tujuannya atau sasarannya adalah hutan. Jadi khusus untuk hutan dia warna wisata. Kalau dia perkebunan bisa agro wisata. Kalau mandala wisata lebih ke apa? Mandala wisata itu kayaknya dekat ke museum. Jadi yang besar-besar itu warna wisata. Lihat ya, kalau ada lihat juga itu yang di pilihan 12 agrowisata, warna wisata, tulisannya sambung. Jadi itu ada aturannya. Karena dia memang satu kesatuan, dia satu baku. Kalau kita cari agrowisata itu tidak ada artinya. Oke, paragraf terakhir. Bentuk soal apa? Soal ini ya. Pembetulan kata bernomor. Oke, 13. Kabupaten. Seharusnya itu Kabupaten Gunung Kidul ya. Yang di apa di bold. Apa jawabannya yang 13? Kabupaten Gunung Kidul. Jadi kalau ada penulisan kabupaten itu kabupatennya juga
huruf besar ya, Kabupaten Gunung Kidul. Nomor 14. Nah, kalau tidak ada namanya, dia tidak perlu huruf Besar. besar. Jadi apa jawaban B itu C? Sama-sama C. Oke, jawabannya bisa B, bisa C. Berarti pilihannya ini kayaknya salah ketik ya. Harus Kayaknya miring. miring yang C. Tapi kalau begini kan ya tetap B atau C jawabannya karena kan sama. 15. Gubuk. Gubuk yang benar apa? K. Oke, lihat dulu ininya. Bibir pantainya dihiasi oleh tumbuhan palem dan Gubuk berat. nah, jadi gubuk dia dua ya. Kalau gubuk cuma satu, padahal dia kan bayangannya kan ini banyak gubuknya di situ, masa cuma satu gubuknya. Berarti gubuk-gubuk beratap daun kering. Jadi lihat juga, selain lihat benar tidak salahnya, dia cocok tidak dengan kalimatnya, paragrafnya. Oke. Nomor 16. Jadi nomor 15 jawabannya gubuk-gubuk ya diletak. Nomor 16. Pasang ombak memantulkan warna biru yang menandai air laut yang belum tercemar. 16 apa jawabannya? Perlu diperbaiki? Mengarahkan, membuktikan. Tidak ada yang cocok ya. Berarti nomor 16 tidak perlu diperbaiki. Jawabannya alfa. Nomor 17 perhatikan. Karang-karang di wilayah pasang surut pantai juga masih terawat. Oke, tulisan pasang surut itu yang benar yang bagaimana? Sudah benarkah atau Benar. sudah benar atau masih ada? Kalau huruf besar salah ya pasti. Oh ya, ini di pilihannya kayaknya. Di pilihannya ini tulisan miringnya dia tidak ini. Jadi jawabannya sudah benar ya. Jadi pilihan delta kan itu pasang surut juga sama persis ya. Itu tulisan miring. Delta sama Eko itu tulisan miring. Jadi jawabannya 17 tidak perlu diperbaiki. Berbagai jenis kerang-kerangan, moluska dan bintang laut dapat ditemukan di pantai ini. Perlu diperbaiki atau tidak? Nomor 18. Moluska. Lihat ya contohnya padanannya. Dannya apa? Dan bintang laut. Bintang lautnya cuman dia plural apa? Jadi dia sendiri ya. Bintang lautnya sendiri. Berarti kerangnya juga harus sendiri. Berarti jawabannya kerang. Bravo. Jadi lihat padanannya, dan kalau ada dan atau ada koma dia menjabarkan, jadi itu harus satu sifat. Oke, 19. Sepanjang berbentuk landai dan langsung diterpa oleh ombak sehingga sangat cocok untuk olahraga yang betul gimana? Sambung atau pisah? Sambung ya, olahraga. Jawabannya bravo. Jadi yang D sama E itu tulisan miring itu yang D sama E. Oke, soal nomor terakhir 20. Pemda oleh Pemda dan investor dengan tujuan menjadikan pantai kota kedua. Oke, 20 apa jawabannya? Perlu diperbaiki atau tidak? Oke, kalau dia akronim yang per huruf itu harus huruf besar per huruf. Misalkan LAN, Local Area Network, itu harus LAN-nya besar. SBMPTN harus seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri, itu harus huruf besar. Tapi ketika dia diambil setengah-setengahnya, itu aturan biasa, tidak ada yang misalkan Pemda, pemerintah daerah, itu tidak perlu besar ya. Jadi dia tidak perlu diperbaiki. Jawabannya alfa. Oke, selesai. Ada yang tanyakan?